Udah nih. Rantau Lampung. Seremnya maka. Tadi udah kesini Mas Anang ya? Udah. Keberadaan MW 20 tahun asisten rumah tangga asal Kabupaten Tanggamus Lampung yang diduga juga menjadi korban penganiayaan majikannya di Bandar Lampung hingga saat ini masih misteri. Padahal majikan dan anaknya sudah ditetapkan penyidik Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka penganiayaan terhadap 2 ART lainnya di rumah yang sama. Namun korban MW belum juga pulang. MW bekerja sebagai asisten rumah tangga sudah 4 tahun di rumah tersangka namun tidak kunjung pulang. Ia bekerja sebagai ART di Bandar Lampung untuk menopang biaya kehidupan keluarga. Sebelumnya orang tua MW, Junaidi, mengatakan anaknya bekerja sebagai ART melalui penyalur warga setempat dengan pekerjaan dan gaji yang menjanjikan. Namun, setelah sekitar 5 bulan bekerja, MW sempat pulang dengan diantar mobil travel dari Bandar Lampung. Namun khawatir terjadi sesuatu dan tak pernah mengira anaknya menjadi korban penganiayaan. Setelah pulang ke rumah, MW kemudian langsung diantarkan kembali oleh penyalur ke rumah majikan di Bandar Lampung bersama orang tuanya. MW dipekerjakan kembali dan tidak diizinkan untuk pulang. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga MW mendatangi Polresta Bandar Lampung untuk mencari keberadaan MW yang telah bekerja selama 4 tahun di rumah majikannya yang kini telah ditetapkan tersangka di Mapolresta Bandar Lampung. Baik, alasan omahnya terpleset jatuh. Jadi ini omahnya nanti kalau udah sembuh nanti bisa pulang gitu. Oh, waktu yang kabur itu. Kabur. Cerita kabur, lari. Aturannya kan Yuli singgir ke sana, anak saya boleh sampai di rumah. Apa masalahnya? Kan gitu. Hingga hari ini si anak M tidak tahu keberadaannya di mana, karena tidak bisa lagi komunikasi lewat WhatsApp adiknya si Ito, ya. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya kalau sudah ketemu si M ini kan dia akan bercerita, ya, permasalahan apa yang terjadi, ya, di rumah majikannya bernama O tersebut. Jika saya analisa hukum, ya, kepergian anak ini yang dipekerjakan ketika itu umur 16 tahun, ya, ini ada bukti, ya, 16 tahun, seorang anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan, dan ini melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan jika nanti terungkap si anak ini ternyata diperdagangkan, maka dia entah siapa nantinya, ya, bisa si majikan O atau pihak lain dikenakan, ya, itu tadi perdagangan orang, dalam hal ini perdagangan anak di bawah umur. Mudah-mudahan besok saya koordinasi dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung sebagai langkah awal, ya, untuk bisa menemukan keberadaan di mana si anak M ini berada. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan para korban mengalami penganiayaan oleh majikan lebih dari 3 bulan lalu. Pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh majikan tersebut dan anaknya. Karena dari keterangan para tetangga di dalam rumah pelaku sering terjadi kekerasan.
menantunya ya. Bang, jika ada perdamaian dari kedua belah pihak seperti apa kasusnya? Ya, itu kami di sini ada Perpol 8 2021 terkait dengan restoratif justice. Itu kami silakan para pihak yang di sana baik dari pelapor maupun tersangka itu kami sebagai mediasi, dan itu bukan dilindungi oleh undang-undang juga dan aturan sesuai dengan Perpol 8 2021, ya kami tetap sebagai mediator dan mediasi terkait hal tersebut. Tapi langkah-langkah kepolisian di sini melakukan upaya tindakan cepat dan perlindungan hukum bagi korban. Memang kalau dari keterangan korban sendiri kan sempat ada ditelanjangi, rekam video. Sebenarnya penganiayaannya seperti apa sih itu? Kalau dari hasil pemeriksaan semuanya itu masih perlu pembuktian terkait itu. Untuk sementara pembuktian ada kekerasan terhadap salah satu ART kita sudah dapat buktikan, terus adanya tindakan-tindakan penganiayaan juga kita dapat buktikan. Terkait dengan apa keterangannya kita masih melakukan penyidikan lebih dalam terkait hal tersebut. Sudah berapa lama masih korban bekerja di rumah tersangka? Ada yang 1,5 bulan, ada yang berapa bulan, lebih dari 3 bulan. Jadi tidak sama karena memang ada yang sering masuk, ada sering keluar di sana. Itu penganiayaan rentan waktunya berkelanjutan atau sekali saja itu? Itu kadang-kadang berdasarkan dari hasil penilaian kinerja dari majikannya. Kalau menurut majikannya kurang baik, ya itu mungkin di situ cara menegurnya melakukan kekerasan. Ini yang ditetapkan tersangka ibu dan anak. Ya ini sementara inisial S dan SE. Diberitakan sebelumnya 2 orang ART terpaksa kabur dari tempatnya bekerja dengan cara memanjat pagar rumah karena mendapatkan penganiayaan dari majikannya. Kedua korban yakni DL 23 tahun warga Prengsewu yang baru bekerja selama 3 bulan dan DDR 15 warga Pesawaran yang telah bekerja selama 1 tahun di rumah majikannya yang berada di Jalan Legundi, Gang Kenari, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Selama bekerja di rumah majikannya, korban kerap mendapatkan penganiayaan, bahkan pernah ditelanjangi oleh sang majikan karena berbuat salah. Kasus ini kini masih dalam penyidikan dan penyelidikan polisi. Polisi membuka posko pengaduan bagi keluarga korban atau ART lainnya menjadi korban penganiayaan pelaku. Dari Bandar Lampung, tim liputan Delta TV melaporkan.